Oke, ya. Kita akan ngebahas nih sebetulnya hari ini seputar persiapan investasi ya Mas ya. Terutama buat kita-kita semua. Mungkin aku pengen tanya sedikit nih Mas nih. Waktu dulu tuh apa sih yang Mas Christopher lakukan gitu buat persiapan sebelum terjun ke investasi gitu? Boleh sharing sedikit nggak nih Mas? Dulu terjun ke investasi ya pastinya sih mungkin mulai-mulai nabung dulu lah ya, terus juga pasti kita investasi biasanya kita belajar dulu. Nah terus ya kalau mau investasi kelihatannya paling penting mesti tahu dulu ya produk yang diinvestasiin apa gitu. Jadi biar biar hati-hati aja tuh, biar nggak kejebak ya. Teman-teman kan kemarin sempat ada tuh isunya tuh yang gede tuh afiliator Ya, afiliator gitu, itu kan nah, bahaya. serem ya. Makanya kayak ya sebelum investasi penting banget lah, pokoknya kita harus harus tahu dulu tuh produknya apa, eh, edukasi lah ya gitu, penting gitu supaya kita jangan sampai ya hilang uang, malah mau untung malah jadi rugi gitu. Sebetulnya ada lagi sih Mas. Kalau misalnya ini ya yang harus kita lakukan gitu ya, kalau sebelum kita investasi itu ya tentunya di financial health check up ya. Kita harus tahu juga kalau misalnya sekarang ini kita dalam kondisi kita sekarang mungkin kita ngerasa udah punya tabungan, udah punya duit gitu, tapi bisa belum tentu juga gitu ya kita memang sudah bisa dikatakan layak berinvestasi gitu. Itu ya mungkin teman-teman harus ketahui juga ya. Pertama kita harus cek dulu kita punya dana darurat atau enggak. Gitu. Kita punya uang dingin atau enggak di situ ya. Terus habis itu kalau misalnya kita punya cicilan gitu kan, bisa jadi cicilan kita malah melebihi batas wajarnya gitu ya. Bisa kalau kalau di financial planning itu kan maksimum cicilan itu adalah 30% dari pemasukan gitu. Cuman pada praktiknya gitu kan di sini banyak banget yang sampai 50% gitu ya. Iya, Bahkan udah ngeplay di bank, ngeplay juga di pinjol gitu kan. Ya mereka mungkin ya gini ya, mungkin bank ya nggak masalah gitu ya, 50% dari gaji dia bisa aja hidup 50% dari pemasukan, dia tinggal sisanya cuma buat apa namanya ini ya 50%-nya buat bayar utang gitu ya. Pada intinya ya hal itu tidak sehat gitu. Pasti kita nggak bakal bisa nabung, nggak bakal bisa investasi dan lain sebagainya gitu. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita bahas lagi, ya mungkin dari hal yang paling basic gitu ya. Kan mulai dari cash flow gitu, pemasukan dan pengeluaran gitu. Sebenarnya kalau di Dana itu ada nggak sih Mas kayak fitur expense tracker gitu yang bisa dipakai sama teman-teman kita gitu di sini? ada dong. Jadi di Dana ini kita punya feature namanya Dana Statement. Nah, di Dana Hmm. Statement itu ada di riwayat transaksi Dana. Jadi teman-teman bisa cek juga Dana Statement. Di situ teman-teman bisa lihat nih kayak transaksi uang yang masuk dan keluar di Dana itu sendiri gitu. Nah, selain uang masuk keluar, itu di Dana Statement itu juga bisa lihat nih uang yang keluar tuh buat apa gitu. Tadi kayak yang Mas Akbar bilang kan itu kayak eh, pengeluaran tuh ada macam-macam, misalnya pengeluaran untuk bayar utang atau pengeluaran untuk belanja bulanan, itu kan beda-beda tuh. Nah di situ selain bisa lihat masuk keluar, bisa lihat juga oh ternyata pembelanjaanku 30% itu banyaknya ke belanja bulanan, atau misalnya bayar bayar ini nih, bayar apa, tagihan air, tagihan listrik bulanan gitu. Nah ada juga misalnya kita bisa lihat oh ternyata 20% pakai belanja ke Bukalapak. Nah, jadi dari dana statement itu bisa bisa kelihatan banget tuh kalau misalnya oh ternyata pengeluaran gua borosnya di mana nih? Borosnya ternyata buat beli di Bukalapak atau Lazada gitu. Oh, berarti harus kurangin tuh. Atau ternyata oh gedenya dibayar tagihan ya. Kalau bayar tagihan ya gimana gitu. Memang harus dibayar tiap bulan. Gitu sih, Mas. Jadi apa expense ya, namanya apa Mas? Expense statement berarti. Sorry apa? Dana statement. Kenapa? Sorry. Namanya dana statement. Oh, dana statement ya. Itu apakah dia bisa diakses kayak harian atau ada per ini ya? Apa kayak per termin gitu ya, kayak 1 bulan gitu. Jadi dia bisa lihat harian ya, setiap hari bisa kelihatan, terus nanti ada ini juga, ada apa, summary-nya gitu, bulanan berapa gitu, plus minusnya gitu. Hmm, oke. Berarti ya bisa lumayan komprehensif ya berarti ya pastinya ya. Nah, teman-teman kalau misalnya kita bahas mengenai cash flow gitu ya. Mungkin kan kebanyakan orang sekarang gini Mas ya mikirnya asal dia pemasukannya udah lebih besar dibanding pengeluaran udah beres gitu. Padahal sebetulnya belum belum tentu juga di situ ya. Karena karena ini ya kalau ya bisa dibilang yang idealnya adalah kita punya kas bersih gitu ya, selisih antara pemasukan sama pengeluaran yang which is yang besarnya kurang lebih
adalah 10% dari pemasukan kita gitu. Jadi nah, tujuannya kenapa sih dari sampai ada 10% dari pemasukan itu ya tentunya agar memudahkan kita untuk itu lagi untuk nabung dana darurat dulu gitu ya. Terus habis itu punya proteksi sama nanti investasi. Urutannya kan seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa semerta-merta langsung berinvestasi gitu karena ada pos keamanan dulu yang harus kita miliki sebelum sebelum kita berinvestasi gitu ya. Dan memang banyak juga kejadian di mana teman-teman kita semua ini harus kasih minus gitu ya. Jadi besar pasak daripada tiang gitu ya. Mungkin banyak case juga terjadi gitu ya. Kalau seperti ini kan memang solusinya cuma dua gitu ya. Entah dia mengurangi expense-nya atau memang menambah itu expense-nya gitu. Nah, kira-kira kalau dulu tuh Mas ya, kalau ada nggak sih Mas pengalaman cara Mas Kris dulu sempat nambah income itu bagaimana secara mungkin bisa di-share nih ke teman-teman nih. Nambah income mungkin ya banyak. Kalau dulu zamannya masih kuliah mau nambah income sih kerja magang gitu ya. Tapi kelihatannya kayak kalau sekarang kan kayak harus kerja juga gitu kan, nggak mungkin ya kerja di 2 tempat, kayaknya berat banget jadinya. Nah kalau dari Mas Akbar sendiri kira-kira nambah income itu selain kerja magang gini-gini enaknya ngapain sih? Sebenarnya ada banyak Mas caranya Mas ya. Yang paling realistis pasti kita kerja freelance di sini ya. Kerja freelance waktu tenaga dan pikiran ya. Karena ini kan pendapatan aktif ya, kita bisa bilang gitu ya. Otomatis kita berkorbannya di 3 hal itu ya. Setelah kedua, kita juga bisa buka usaha di sini. Nah, apa yang dikorbankan? Waktu, tenaga, pikiran, dan uang dan modal pastinya di sini. Karena usaha butuh modal gitu ya. Terus yang ketiga, bisa juga kita investasi di instrumen pendapatan tetap. Ya. Apa sih instrumen pendapatan tetap? Ada deposito, ya, ada surat utang negara atau surat utang korporat. Kalau misalnya teman kalau korporat agak susah ya kita mengaksesnya ya, karena nggak semua orang punya kans juga untuk dia beli corporate bonds ya, unless dia uangnya banyak di situ ya. Dan yang terakhir bisa dipertimbangkan yaitu trading saham sebetulnya, kayak yang di M-Trade ini ya. Ada yang ya pokoknya intinya gini ya. Kalau trading itu kan kita memang jangka waktunya short term ya di sini ya. Nah, itu tentunya akan ada risiko juga gitu yang teman-teman harus waspadai ya. Nah, pokoknya kalau nanti teman-teman memang pengen belajar ya, teman-teman bisa langsung download M-Trade karena M-Trade merupakan sebuah aplikasi edukasi saham online yang memberikan trading signal ya dan sekaligus tanya jawab dan analisis lengkap seputar saham. Tapi balik lagi kalau di sini teman-teman bisa belajar saham dari nol ya, buat trading bisa, investasi bisa gitu ya. Tapi ya balik lagi kalau setiap kali ada analisis yang disajikan di sini sifatnya adalah case study ya, bukan ajakan untuk membeli atau dan lain sebagainya. Pokoknya dia keputusan beli ada di tangan masing-masing. Seperti itu sih Mas kurang lebih. Oke. Ya emang stock trading sebenarnya menarik banget ya, lagi booming juga ya. Tapi mungkin kalau teman kayaknya kalau yang baru investasi itu mungkin agak sedikit. Nah di Dana ini kita juga punya nih investasi emas. Nah kalau investasi emas itu relatif lumayan resikonya mungkin cenderung lumayan rendah ya gitu, dan mungkin teman-teman yang lebih tradisional juga lumayan familiar gitu dari investasi emas ini gitu. Nah, cuma bedanya kalau teman-teman biasanya mikir kalau emas itu kan beneran ada batangannya gitu. Nah, Dana ini emas digital modelnya. Tapi teman-teman cairin, teman-teman bisa cetak emasnya. Tapi formatnya sendiri itu digital lah gitu. Nanti kalau mau dicairin baru bisa gitu. Investasi emas ya, kita kalau bahas emas nih Mas ya, berarti kita mesti bahas lagi ke aset kelas aset investasi berdasarkan fisik. So teman-teman M-Traders dan teman Dana ketahui juga bahwasannya kalau kita bicara aset investasi gitu, jenisnya kan ada 2 ya, aset real ya, yaitu properti, logam mulia, komoditas sekaligus dan barang-barang lain yang memang kita bisa anggap sebagai investasi ya. Dianggap investasi kalau memang kita meyakini someday nilainya bakal naik dan bisa kasih kita cuan untuk pendapatan tetap. Nah, yang kedua adalah aset finansial atau aset keuangan ya. Di sini ada cash, ada saham, ada reksadana, ada obligasi, ada derivatif ya, dan beberapa instrumen lain ya. Jadi memang emas ini akan masuk di kategori aset real gitu. Nah, cuman kalau kita bicara mengenai emas batangan kan pasti kan bisa dipegang ya Mas ya. Nah, kalau emas digital, nah seberapa aman sih Mas sebetulnya kalau transaksi emas digital itu sekarang? Jadi sebenarnya emas digital tuh aman banget ya gitu.
Hmm. terutama kalau misalnya di platform Dana, kita itu emas digitalnya itu udah dijamin, udah dilisensi lah oleh Bapepti. Jadi itu aman Hmm. banget gitu, nggak mungkin tiba-tiba hilang. Dan kayak tadi yang aku bilang, jadi kalau teman-teman ngerasa kayak emas digital nggak bisa dipegang, oh, teman-teman bisa kok cetak gitu. Justru kita pengennya teman-teman lebih gampang nih, kalian bisa mulai investasi, bisa mulai dari nominal yang kecil juga, terus mulai ini digital dulu, tapi nanti kalau teman-teman di akhir udah investasinya udah lancar, udah banyak emasnya mau dicetak, itu gampang banget, itu langsung dikirim ke rumah teman-teman juga bisa. Berarti ada vault-nya gitu Mas, ada semacam apa kayak penyimpanannya gitu apa di emas itu ya, di Dana itu. Um, Mungkin penyimpanan nggak, mungkin bukan bukan berupa penyimpanan ya, tapi si emas digital itu Hmm. intinya bisa dicetak lah gitu. Kalau teman-teman mau cetak, itu tinggal dicetak aja gitu. Kita langsung cetakin fresh buat teman-teman langsung ambil gitu. Ah, I see, I see, I see, I see. Mm-mm. Oke, 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 oke. Berarti bisa bisa dicetak, tapi ada tentu ada ininya kan ya, ada kayak nominalnya ya. Kalau untuk minimal pencetakan itu ya. Nah, Oke. itu juga di Dana kan kita juga pengen supaya emas ini tuh bisa diakses sama semua orang nih, termasuk sama teman-teman yang baru mulai investasi. Nah, makanya Hmm. kita bikin emas ini juga supaya bisa nih beli emas mulai dari nominal yang kecil banget gitu. Bahkan kalau teman-teman mau mulai dari Rp1.000 itu bisa gitu. Jadi buat teman-teman yang ngerasa, aduh income-nya lumayan ketat nih gitu, pengeluaran juga banyak, teman-teman bisa kok mulai investasi sedikit-sedikit gitu. Jadi ya kalau asal mulai dulu lah gitu, nanti lama-lama juga akan jadi banyak gitu. Oke, sistemnya kayak ini ya, dollar cost averaging berarti ya. Sama ya kurang lebih sama seperti saham juga ya. Sekarang sekilas mengenai emas dan saham ya. Waktu dulu kita pernah apa namanya? Saya juga pernah coba riset mengenai performance-nya gitu ya. Jadi memang bisa dikatakan ini sih apa pergerakannya itu yang bertolak belakang gitu. Someday ketika saham itu IHSG lagi turun, kadang emasnya naik gitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang anomali. Ini kayak sekarang nih apa perang Rusia Ukraine ini kan IHSG-nya malah ngacir nih, malah hijau hari dan emasnya juga hampir tembus 1 juta gitu. Jadi kayaknya gini, kayak ibaratnya orang udah tahu gitu ya, ibaratnya orang sakit apa dia udah tahu gitu, udah bisa Iya. ini. Jadi orang pada expect seperti apa tuh malah 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 ini malah nggak ada apa-apa gitu di sini gitu. Jadi memang menarik dan memang emas cukup baik ya untuk jangka panjang ya, diakui juga apa namanya kenaikannya cukup signifikan gitu ya. Begitu juga dengan saham. Nah, balik lagi profil risikonya seperti apa, tapi ya saya coba ingatkan juga ya kalau misalnya apa ya, kalau misalnya masih muda gitu, ada baiknya memang kita memperbanyak porsi investasi yang sifatnya agresif gitu karena journey kita atau apa time horizon investasi kita masih sangat panjang di sini ya. Nah, tapi jangan lupa juga untuk diversifikasi, bisa ke emas, bisa ke instrumen pasar uang, bisa ke pendapatan tetap dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Untuk meminimalisir risiko yang ada dan memaksimalkan juga keuntungannya ya. So teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung ya di kolom komentar ya di sini ya. Nah, kita masuk ke sesi Q&A nih Mas sepertinya karena udah banyak komentar yang masuk, udah banyak pertanyaan juga sama ada yang kirim lewat WhatsApp juga ini. Oke ya. Pada nanya. Oke, saya buka dulu kolom komentarnya. Oke. Ya. Dari Ayu Soraya 15082288. Investasi yang menjanjikan masa depan. Investasi apa, Kak? Wah, ini kalau misalnya dibilang investasi apa, semua investasi bagus gitu ya pastinya. Asal kita sendiri tahu risikonya seperti apa, terus habis itu ininya apa namanya potensi return-nya seperti apa, dan memang sesuai dengan tujuan kita gitu ya. Pasti jangan sampai kita berinvestasi di instrumen yang kita sendiri nggak tahu gitu ya Mas. Jadi kita FOMO, kita ikut-ikutan begitu ya karena ngeliat temen kita udah cuan berapa persen segala macam, terus kita jadi ikut-ikutan, kita sendiri nggak tahu aset apa yang kita beli pada saat itu gitu ya. Jadi ya mungkin dari aku itu, mungkin ada tambahan kali Mas ya dari Mas Christopher nih.
Sebenarnya benar sih. Jadi investasi apa sih yang paling bagus? Tadi balik lagi paling pertama itu harus pilih investasi yang sesuai dengan profil resiko gitu. Jadi jangan ikut-ikutan, itu benar banget. Nanti kalau ikut-ikutan nggak tahu investasinya di mana, nanti untung malah rugi atau uangnya malah hilang gitu. Itu satu. Terus kedua juga pastiin juga investasi itu harus cari yang kita udah dilisensi lah ya gitu. Kayak saham kan itu udah diawasi oleh OJK, kalau untuk emas udah diawasi oleh Bapepti. Itu kan berarti itu investasi-investasi yang sudah diawasi oleh regulator dan jadi relatif aman gitu. Paling mungkin itu ya kayaknya. Yang penting save aja dulu, jangan mikirin untung dulu lah gitu. Yang penting pokoknya dari diri sendiri juga profil resikonya gimana, cari investasi yang sudah jelas, sudah dijamin. Yang penting uangnya aman dulu, baru untung nomor 2 gitu. Ya, ini sekaligus menjawab pertanyaan keduanya. Cara tahu investasi bodong kayak gimana sih, Kak? Tadi kan udah dijelasin ya sama Mas Christopher ya. Jadi memang ini ya, apa namanya, investasi itu setiap kita berinvestasi di satu instrumen tuh pasti akan ada regulatornya juga yang mengawasi di sini ya. Kalau untuk produk perbankan gitu kan kayak produk pasar uang ya kita nyebutinnya kayak deposito gitu atau apa certificate of deposit, time deposit gitu dan medium term notes itu kan biasanya kan dia diawasi sama ABI ya. Cuman kalau untuk produk pasar modal, reksadana, saham, sukuk, obligasi, pokoknya marketable securities itu pengawasnya adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, kalau untuk komoditas ya seperti emas, perdagangan apa yang atau derivatif gitu, kontrak berjangka itu diawasi sama Bapepti. Gitu. Jadi memang ada regulatornya gitu ya dan pastinya teman-teman juga harus ini ya harus waspada kalau memang kita ditawarin investasi gitu ya, mungkin yang returns-nya gede cuman katanya zero returns gitu, itu kayaknya ini ya Mas ya, apa namanya, agak-agak mencurigakan. Iya. Apalagi dia bilang zero risk, kan gila gitu kan. Konsep investasi aja sekarang risiko aja ada 2 gitu kan, risiko sistematis gitu yang bisa kena ke semua aset dan risiko non sistematis gitu yang bisa kita hindari dengan diversifikasi. Kalau ada yang zero risk itu kan sudah nggak mungkin gitu. Benar. Mungkin pernah itu nggak sih Mas, pernah ada ditawarin nggak sih Mas dulu investasi yang agak-agak mencurigakan gitu waktu dulu mungkin? Banyak. Jadi kayak kalau kita investasi misalnya di emas atau reksadana atau saham, ya itu mungkin ekspektasinya per tahun berapa sih dapat, mungkin dapat 10% juga udah bagus gitu kali ya. Tapi kan banyak yang kemarin booming banget, wah 1 bulan bisa 15% gitu. Terus dijamin tidak akan loss gitu. Pokoknya kalau udah dijamin tidak akan loss itu bohong banget lah pasti gitu. Jadi ya jangan tergiur lah gitu sama yang gitu-gitu, itu bahaya banget gitu, nanti uangnya malah hilang. Udah ada beberapa temen juga yang hilang kayak gitu, kan bahaya banget ya. Jadi mending cari yang terjamin aja lah gitu, reksadana, saham, emas, ya yang standar-standar aja, udah pasti ada regulatornya, diawasi oleh regulator. Ya itulah pokoknya yang kita mau invest biar uangnya tetap ada. Ya, intinya gitu, jangan sampai kehilangan uang gara-gara terjebak dengan iming-iming itu ya sebetulnya. Dan sekarang memang ya, sekarang zaman makin canggih, cara orang-orang yang iseng gitu tuh udah makin pinter juga gitu ya. Jadi nggak cuman kadang-kadang bener mereka bikin kontrak kerjasamanya segala macam tuh jelas, dan tuh udah banyak banget ya kayak proyek pendanaan apa alat berat di mana dia bikin kontrak pendanaannya berapa, balik modal 30% kayak gitu kan. Habis itu setelah udah nasabah orang-orang itu udah dikeruk, duitnya dia tinggal pergi kabur. Bye-bye, duitnya hilang semua. Iya. Itu banyak kejadian, dan pastikan juga teman-teman kalau mau investasi ya pakai uang dingin ya yang sudah dialokasikan memang untuk berinvestasi, bukan uang panas atau yang sudah dialokasikan buat kebutuhan-kebutuhan yang tertentu ya. Oke, next ya ada question dari Tama Andi 101 ya. Mau tanya nih, pernah tahu tentang pembagian keuangan 50, 30, 20? 50 kebutuhan, 30 investasi, 20% keinginan gitu ya. Apakah masih works buat zaman sekarang? Nah ini sesuai dengan postingan yang kita collapse nih Mas. Tadi ya, postingan itu. Apakah masih works? Oke. Kalau menurut saya gini ya, works atau tidaknya tergantung dari profil orangnya masing-masing. Mungkin bisa works buat si Bapak X gitu ya, atau Ibu Y gitu. Tapi kalau misalnya dia gajinya sudah let's say atau pendapatannya udah 100 juta gitu per bulan gitu ya, apakah
dia harus gitu 50% buat kebutuhan 50 juta buat kebutuhan kan pasti kan enggak juga. Pasti akan ada penyesuaian juga sih. Jadi kalau aku ditanya begitu mungkin ya balik lagi ya ke case per case gitu. Tapi kalau misalnya menurut Mas Kris kayak gimana? 50, 30, 20 ya. Sebenarnya setuju sih. Jadi memang balik lagi kayak Setuju ya. nanti kalau pendapatannya meningkat pasti kayak tadi Mas Akbar bilang nggak mungkin gitu masa kebutuhannya 50% kalau gajinya 100 juta gitu. Tapi mungkin yang penting itu kita lihat yang investasinya lah gitu. Oke, investasi harus ada 30%. Kalau buat aku sih minimal seperti itulah ya gitu. Jadi kalau investasinya segitu ya udah bagus. Kalau misalnya kurang berarti harus ditambahin. Kalau lebih ya lebih baik lagi gitu. Jadi kalau aku sih biasanya lebih merhatiin kayak yang penting nabung, yang penting nabung, yang penting investasi gitu. Itu yang paling penting lah gitu. Ya, sebetulnya kalau porsi 30% menurut saya udah cukup besar sih ya kalau investasi ya. Mostly orang-orang spare-nya itu ya 10% per bulan aja tuh udah kalau rutin udah lumayan bagus gitu. Bahkan ada yang sampai dia saking ambinya mungkin ya, dia saking pemburu cuannya dia pay yourself first, sudah dia invest dulu deh di awal deh berapa terserah yang ada duit berapa sisanya baru buat dia hidup kayak gitu juga bisa. Cuman ya kita lihat lagi sikon keluar ininya dia ya pengeluaran bisa jadi dia punya apa namanya punya pengeluaran atau pemasukan yang karena banyak apa ada banyak kebutuhan mendesaknya akhirnya dia nggak bisa mengimplementasikan strategi itu gitu ya. Oke, next dari AEX Chip CHP ya. Kalau mau invest emas di Dana modalnya berapa? Nah, boleh nih Mas. Nah, tadi teman-teman kalau mau invest emas di Dana itu modalnya nggak perlu gede-gede gitu. Jadi emang kita tuh suka ngobrol sama teman-teman yang memang masalahnya itu, aduh ini pengeluaran juga udah mepet gitu, uang tuh sedikit gitu, apa kalau ditabungin nanti hasilnya sedikit, nggak apa-apa gitu, kecil-kecil aja dulu nabungnya gitu. Di Dana tuh bisa mulai dari Rp1.000 deh pokoknya udah 1.000 ya. emas. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau punya uang receh, uang kembalian apa, tabungin aja. Itu nanti kalau udah setahun, wah jadi banyak tuh. Langsung deh mendadak kaya. Mendadak kaya ya. Jadi mulai dari Rp1.000 bahkan ya masih bisa ya. Bisa dong. Rp1.000 kayak goceng per hari juga lumayan ya pas gitu ya. Lumayan banget daripada ini ya tinggal di top up aja investasinya kan. Ntar lama-lama juga nggak kerasa udah gede, udah banyak sendiri emas ya gitu ya. Dicairin jadi mas kawin ntar deh, jadi nggak pusing lagi ngurus. Buat masa depan banget ya Mas ya. Iya, jadi emang sebetulnya gitu sih ya. Memang penting lah ya kita punya diversifikasi ya. Saham itu penting. Cuman ya kalau bisa didiversifikasi ke aset yang berbeda, ada emas yang buat penyeimbangnya, terus ada obligasi buat pendapatan tetapnya itu pasti akan lebih baik. Jadi kita bisa meminimalisir kerugiannya gitu aja. Ya serakah boleh lah, cuman ya harus pintar juga. Serakah boleh ketika orang lain pada takut ya kita bisa serakah di situ kan kita bisa buy on weakness gitu. Someday semuanya sudah normal kita bisa kaya raya. Cuman balik lagi ketika kita juga butuh pengaman lah di sini ya dengan cara diversifikasi. Ya. Oke, dari Esa Permana ya. Kak, apakah ada dampak dari kerugian investasi itu? Oh jelas ada ya. Kerugian investasi itu banyak ya sebetulnya. Masing-masing instrumen punya kerugiannya masing-masing. Kalau kita bahas emas ya harga emas bisa turun gitu. Ibaratnya kayak capital loss di saham gitu ya. Saham bisa capital loss ya. Terus perusahaannya juga bisa delisting gitu. Terus kalau obligasi itu bisa gagal bayar ya. Kayak ada lah waktu itu ya masih cerita berapa tahun yang lalu ya satu perusahaan ternyata dia nggak bisa bayar obligasi gitu kan di situ dan itu ya akhirnya berantakan lah di situ. Cuma kalau misalnya kita mau aman, yang benar-benar aman ya memang suatu utang negara lah karena imbal hasilnya juga dijamin sama negara gitu ya. Terus kalau misalnya deposito juga as long as duit yang kita masukin di atas masih di bawah 2 miliar itu kan masih dijamin juga sama LPS ya. Nah, tapi kalau misalnya banknya menawarkan tabungan ya di atas dari suku bunga yang dijaminkan LPS atau deposito yang di atas suku bunga penjaminan itu pasti nggak akan dijamin gitu. Jadi risiko itu pasti ada gitu ya dan itu mungkin yang membuat kita rugi gitu ya, ketika risiko itu terjadi gitu ya. Oke.
Terus ada pertanyaan apa lagi ya Mas ya, sebentar. Oke, sebentar ya Mas ya, kita lihat dulu Sampai nih pertanyaan apa lagi nih yang masuk nih. Oke. Nah, tanya sekarang ini dari Tama Andi lagi nih ya, tanya sekarang ini ada bank digital nawarin bunga melebihi BI rate, itu aman nggak sih? Ya simpel tadi saya bilang tadi ya, nggak uh, kalau dibilang aman itu tidak, itu jelas di luar dari penjaminan LPS. Kalau bunganya dia sekarang bunga penyimpanan LPS ke 3,5% kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong ya, kalau nggak salah segitu. Cuman kalau emang dia menawarkan 7% depositonya itu nggak akan dijamin oleh LPS. Jadi hati-hati ya. Ya balik lagi ya, high risk, high return gitu. Oke, ini benar-benar ada pertanyaan. Ini tadi ada untuk gimana Mas? diversifikasi ya, untuk diversifikasi. Jadi memang kalau mau mengurangi resiko ya jangan semuanya ditaruh di satu ember gitu. Jadi dipisah-pisah, Betul. investasi emas, ada investasi saham gitu, porsinya dibagi-bagi gitu. Jadi kalau yang satu rugi, nggak semua uangnya rugi jadinya gitu. Pasti masih ada yang Rugi. Masih, at least aset kita masih bisa bertumbuh lah di sini ya. Kekayaan bersih kita juga bisa bertumbuh sehingga berjalan waktu gitu ya. Oke, ini ada lagi nih dari sebentar, dari Esther Juwita ya. Kak Kris, kalau di Dana ada media investasi apa aja ya? Terutama buat pemula. Ah, silakan Mas. Nah, kalau di Dana ini, jadi investasi sekarang itu kita baru ada emas nih memang. Karena kita memang pengennya investasi di Dana itu friendly banget lah buat teman-teman pemula yang baru belajar investasi. Makanya kita mau kencengin banget nih investasi emas gitu. Nah, tapi teman-teman mungkin ada teman-teman beberapa yang agak takut nih mulai investasi, takut rugi segala macam. Atau misalnya teman-teman ada yang memang belum punya tabungan gitu. Nah, kebetulan di Dana ini juga, ini kita ada feature namanya Dana Goals. Nah, fitur Dana Goals ini Oke. teman-teman itu bisa atur target, misalnya, oh aku mau jalan-jalan nih ke Bali, misalnya targetnya adalah 2 juta gitu. Nah, itu teman-teman bisa sisihkan uang tuh ke Dana Goals itu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, mau sekecil apapun nggak masalah, itu bisa mulai dari 100 rupiah gitu. Jadi kalau untuk investasi kita punya emas, tapi kalau teman-teman yang misalnya memang belum familiar atau memang baru pertama mau mulai nabung, itu bisa banget nih pakai Dana Goals ini gitu, bisa sisihin uangnya di sana. Nanti kalau udah nyampe targetnya, itu tinggal dikeluarin aja gitu. Mantap, Dana Goals ya berarti. Ya, berarti buat tujuan jangka pendek ya Mas ya. Bener, bener banget. Jadi buat tabungan-tabungan kecil aja gitu, mau kencan misalnya di akhir bulan mau makan gitu, kita taruh situ aja uangnya gitu. Praktis-praktisnya. Jadi ya balik lagi ya, kalau kita nabung sama investasi dua hal yang berbeda pastinya ya. Di sini kalau nabung lebih kepada kita mengistirahatkan uang kita sebetulnya, atau kita menyimpan untuk nanti kebutuhan jangka pendek gitu. Kita butuh apa, kita tinggal ambil. Jadi kita prepare dulu dari sekarang ya uangnya. Nah, sementara kalau investasi lebih ditujukan ke jangka panjang, even jangka pendek juga ada sih di situ. Cuman terminnya kan pasti kan biasanya di atas tahun lah kalau kita untuk hold investasi gitu ya. Oke, ya, ini ada kalau SR gimana Mas? Oke, ini kalau dari Esther Julita lagi ya. Kalau SR gimana Mas dibanding obligasi lain seperti FR dan ORI? Nah, sebetulnya ini sih apa namanya? Kalau kita lihat SR kan sukuk retail ya. Sukuk retail adalah opsi obligasi ya, surat utang kalau teman-teman mau berinvestasi di instrumen yang syariah, sukuk ya, itu kurang lebih sama ya, cuman memang akadnya kan beda akad konvensional sama akad syariah kan pasti beda ya di sini ya. Nah, balik kalau ditanyakan resikonya seperti apa, sukuk retail ya merupakan instrumen surat berharga negara, jadi imbal hasilnya juga dijamin sama negara. Jadi risikonya kecil gitu. Paling kalaupun ada, saya lupa ya antara suku tabungan atau suku retail, tapi kalau just all ori itu dia bisa diperdagangkan di pasar sekunder ya. Jadi kalau misalnya kita mau jual di situ, karena ini termasuk dengan dari marketable securities nih, kita mau jual, kita butuh uang, itu kita bisa ngejual itu Mas. Jadi kita jual di pasar sekunder atau kita juga beli di pasar sekunder juga bisa. Nah, di situ akan ada risiko semacam capital gain atau capital loss. Jadi obligasi yang kita jual harganya lagi naik, kita dapat cuan juga, tapi kalau kita waktu lagi turun 90% ya kita rugi di situ sih. Pernah coba juga Mas itu surat utang negara Mas? Kayaknya pernah ya, SR Pernah. pernah SR, tapi kan udah lama deh.
Udah lama sih. Memang yang sekarang tuh saya lupa deh yang terakhir tuh yang keluar kan Ori 2021 ya terakhir itu ya. Di situ ya. Oke. Sebentar ya saya coba cek lagi pertanyaan. Oke, dari SH Nisa ya. Apakah hal yang paling penting dalam berinvestasi itu sendiri? Nah, kalau menurut saya, hal yang paling penting dari berinvestasi itu adalah tujuannya sebetulnya. Investasi itu kan ibarat cara gitu. Karena mau kendaraan yang kita gunakan untuk mencapai tujuan kita ke depan. Tujuan kita apa di sini ya? Lalu setelah kita tahu tujuan kita apa, berapa lama kita harus bakal berinvestasi dan instrumen apa yang kita pilih. Jadi turunannya kan seperti itu. Yang paling utama ya harus tahu tujuannya dulu sih. Kalau menurut Mas Kris gimana nih? Sebenarnya setuju ya. Jadi emang kalau investasi itu lebih baik kalau misalnya ada tujuannya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman biasanya mungkin kayak ya udah tujuannya nabung aja, ya nggak apa-apa juga sih. Gitu. Tapi itu kan udah jadi tujuan ya gitu. Tapi ya tujuannya juga mesti disesuaikan gitu. Jangan kayak ya udah cari untung sebesar-besarnya aja gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu nanti takutnya malah terjerumus nih ke produk-produk investasi yang kayak tadi dibilang yang bodong gitu, yang nggak ada atau yang berisiko gitu. Jadi penting banget sih untuk tahu gitu, tujuannya mau ngapain. Oke, ya. Berarti ini ya, apa namanya, ya memang tujuannya yang paling penting di sini ya. Oke, kita coba cek lagi nih Mas nih. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Sebentar ya. Nah, dari Kangkung Hijau 2000. Mas, kalau pendapatan belum tetap, gimana caranya bisa investasi? Nah, ya, pendapatan belum tetap sebetulnya bisa aja sih. Ya balik lagi ya, sekarang kalau investasi itu kan kita membuat uang bekerja buat kita gitu. Nah kalau memang kita uangnya nggak ada ya gimana mau investasi. Nah kalau pendapatannya nggak tetap gimana gitu. Nah caranya adalah sebetulnya teman-teman bisa ini sih bisa nabung uang dingin dulu ya. Jadi ngumpulin uang dingin ya sampai tabungan aset lancar lah gitu sampai jumlahnya setara dengan minimal 15% dari kekayaan bersih. Nah, itu uang yang bisa teman-teman investasikan. Nah, apa itu kekayaan bersih gimana cara ngitungnya nanti mungkin kita bakal bikin webinar lagi lah untuk itu buat lebih jelasnya ya di sini ya. Oke. Oke, mungkin bisa nanti webinarnya bareng Dana juga nanti ya. Cuman kapan waktunya pokoknya stay tune aja deh di sini ya. Iya, Gitu. jadi bener banget sih. Sama selain itu juga kalau pendapatan nggak tetap ya nggak apa-apa, mulai dulu aja gitu, dikit-dikit gitu. Mulai Yang dulu. penting mau kan nabung aja gitu. Nggak harus kok setiap bulan pas banget 500.000 atau 5 juta gitu, nggak apa-apa. Dikit-dikit aja, mau 50.000 nggak apa-apa asal nabung gitu. Lama-lama juga nanti di akhir tahun juga lumayan dapatnya. Gitu. Ya, ya bisa juga berinvestasi dengan modal yang kecil ya. Jadi kita sendiri nggak usah pusing gitu ya risikonya berapa. Kalaupun ya rugi ya udahlah le. Nggak jadi uang belajar aja lah. Yang penting pelan-pelan lama-lama juga terkumpul banyak juga di sini ya. Oke, Nah ini ada oke pertanyaan ini nih Mas udah. Akbar nih Ya, dari ya Devan bersiapa? Jovandi. Apakah bisa beli dana emas pakai pay later? Nah ini Mas Akbar di pendapatnya. Jangan investasi pakai utang. Nah, ya. Ya, sebetulnya gini, jangankan emas ya Mas ya. Yang ngajuin KTA tahun 2020 buat beli saham juga ada dan yang nanya, "Saya bisa nggak pakai dana darurat buat beli saham?" Ya sebetulnya ya ya kalau ditanya bisa apa enggak ya emang bisa gitu. Cuman sekarang risikonya gimana gitu. Sekarang kalau teman-teman beli ngajuin pay later, abis itu dibuat beliin emas, ya terus nanti kan ujung-ujungnya bakal keluar bayar cicilan juga kan, cicilan pay later ya bisa jadi malah lebih lebih mahal kita kita ngebeli emas dengan harga yang lebih mahal karena ada bunga dari pay letternya gitu kan. Dari Bener. situ buat buat apa gitu ya. Lain halnya kok teman-teman mungkin cicil emas karena kan beda lagi cicil emas ya di sini ya. Ini cicil emas sama kita pengen beli emas dalam jumlah tertentu kita nggak ada uangnya dan mungkin emasnya mau buat mas kawin atau mau buat apa baru kita cicil meskipun itu juga sebenarnya konsep yang saya juga kurang setuju sih ya di situ ya. Tapi Iya. gimana kalau menurut mas gimana nih mas Iya. beli emas pakai pay later? Wah itu sebenarnya harus dihitung sih karena bunganya pay later itu mungkin kelihatannya kecil lah kayak dibilang ada yang bilang atau berapa 0,3% per hari itu, tapi kalau di jumlah-jumlahnya tuh gede loh apa bunga yang harus dibayarin ya dari pay later. Itu keuntungan dari investasi saham atau emas 1 tahun mungkin nggak bisa nutupin
bunga yang Iya, ditarin buat pay later gitu. Jadi nggak disaranin banget sih untuk pakai uang panas gitu, pakai uang dingin aja, uang yang memang nggak kepake. exactly. Exactly ya, ya pakai pakai uang dingin lah, jangan pakai kayak gitu kan uang panas ya, uang yang harus kita kembalikan gitu ya ke apa namanya ke apa ke pihak kreditur kita gitu ya di situ. Ya seyogyanya kita nggak pakai itu untuk investasi ya, karena percuma kita jadi kayak gitu ya. Oke, dari 94 10 Barna ya. Kalau tujuannya buat liburan jangka pendek, instrumen apa yang cocok buat invest? Nah, menarik nih. Jangka pendek nih, kita bicara jangka pendek. Boleh nggak sih sebetulnya investasi buat liburan? Boleh, termasuknya itu salah satu self reward yang menurut saya termasuk tujuan finansial juga ya. Kalau buat jangka pendek ya saya sarankan memang di instrumen ini pasar uang ya, ada deposito, ada kalau memang pendek banget ya udah mau nggak mau tabungan gitu atau reksadana pasar uang ya bisa dipilih di situ. Mungkin Mas ada preferensi lain nih, Mas Riz? Ya tergantung nih jangka pendek tuh berapa lama, karena kalau kita Ah, jangka pendek itu beda-beda ya buat orang ya. Ada yang bilang jangka pendek tuh buat liburan 2 minggu lagi, ada yang jangka pendek itu maksudnya 3 bulan lagi. Nah itu beda-beda semua tuh. Tapi bener banget, kalau memang jangka pendek banget dalam 1 bulan mungkin itu di tabungan aja lah ya gitu. Atau kalau misalnya ya, jangka pendeknya itu 1 tahun gitu, itu bisa tuh di produk-produk reksadana gitu. Oke banget. oke lah ya. Pokoknya itu jangka pendek ya kalau emang udah kurang dari sebulan, dah jangan jangan ambil resiko, tabungan aja. Dah. Kalau memang masih sekitar ya let's say 5 bulan, setahun kayak gitu ya masukinlah reksadana pasar uang lah ya daripada ya deposito bisa juga, cuman kan apa ya bunganya kan nggak terlalu besar ya udah gitu Iya, sekarang potongan pajak kan ada pajaknya kan 20% itu pajak final ya tetap aja gitu jadi cuannya kurang gede gitu ya kalau mau enak ya reksadana pasar uang gitu ya. benar. Oke, dari Ayu Soraya lagi nih ada yang nanya uang dingin itu uang yang nggak kepake ya kak, tapi kan namanya uang kepake mulu, nah ini dia nih. Disimpan di mana dulu uangnya gitu. Sebetulnya memang ada yang namanya rasio rasio aset lancar berbanding kekayaan bersih ya. Jadi pembanding dari aset lancar sama kekayaan bersih tadi yang saya sebutkan minimal 15% ya. Ya memang kalau memang kita mau berinvestasi yang kita pakai adalah uang yang memang kita nggak alokasikan kemana-mana gitu ya. Daripada itu jadi aset tidur gitu ya. Terus nanti inflasi ya mas ya. Inflasi kan sekarang di Indonesia ya anggaplah 4% lah gitu ya. Bisa jadi uang kita tabungan saat ini nggak berarti gitu di 10 tahun yang akan datang gitu ya. Nah daripada tertidur begitu kan kita investasikan. Nah uang itu kan memang yang harus diinvestasikan ya uang dingin gitu ya. Mungkin ada tips kali ini Mas nih buat biar uang dinginnya nggak kepake-pake terus nih. Kalau dari pengalaman Mas gimana nih? Nah, biar uang dinginnya gak kepake, begitu tiap bulan terima gaji, itu paling bener langsung disisihin aja gitu. Langsung nih, misalnya oke mau nabung 30%, itu begitu dapat gaji langsung 30% masukin aja ke deposito atau ke reksadana, ke emas, ke saham gitu. Jadi uangnya itu udah langsung nggak bisa diakses lah ya gitu. Soalnya kalau uang dingin ini ditaruh di istilah di rekening biasa atau di dompet terus ya itu kayak tadi yang kakak yang nanya bilang tuh pasti lama-lama kepake juga itu jadinya gitu. Paling bener langsung aja sisihin, langsung masukin ke produk-produk investasi atau tabungan gitu. Nah, ya, jadi langsung dimasukin aja ya berarti ya ke ke rekening mungkin yang mungkin sekalian aja nggak usah yang apa jangan ke rekening yang gampang diakses gitu ya bisa mungkin auto debit tabungan berencana tuh sebetulnya udah cukup oke lah ya karena itu kan di lock di situ ya. Hmm. Oh ya, sekalian aku mau ngumumin nih teman-teman nih nanti yang tadi bertanya nih ya, saya pesan aja untuk biar biar bisa dapat hadiahnya nanti jangan lupa juga follow Mtrade dan Dana ya. Hmm. Jadi biar teman-teman bisa klaim hadiah yang tadi nanti sebentar lagi saya bakal umumin nih pemenangnya siapa sama giveaway-nya Dana ya di sini ya. Hmm. Oke, oke, ada lagi nggak ya ini pertanyaan ya di sini? Bentar. Ada satu lagi tuh kak Oke. dari Oke, gimana Mas? Lutfi Wijaya, mending beli emas Oke. atau beli saham banking katanya. Nah mungkin Mas Akbar nih bisa kasih advice. Ya, kalau ditanyain mending yang mana ya sekarang balik lagi ke risk profile juga dan balik lagi ke tujuannya gitu ya. Dan sekarang saham banking gitu kan. Ya, seberapa baik juga kamu dalam melakukan analisis gitu, seberapa yakin juga kamu ke depannya seperti apa gitu ya. Jadi nggak bisa
saya bilang yang lebih baik yang mana gitu ya. Tapi kalau saya pribadi sih memang emas dan saham itu ya saya secara pribadi saya dua-duanya punya. Tujuannya adalah untuk itu ya, untuk once nanti ada risiko di saham yang menyebabkan turunnya nilai investasi saya mungkin masih bisa perform di emas gitu di situ sih. Lebih seperti itu ya. Tujuannya di situ. Jadi saya gunakan dua instrumen ini adalah untuk diversifikasi gitu. Nah, kalau Mas Kris kemana aja nih investasinya nih kalau boleh tahu nih? Nah, kalau aku Pengalaman. investasi ada macam-macam nih gitu, kayak ada di saham juga ada, reksadana ada, di emas juga ada gitu. Nah, mungkin ada beberapa nih teman-teman yang nanyain kayak kok masih nabung, masih ini sih masih investasi di emas gitu, kenapa nggak di saham aja gitu. Nah, menurut aku kayak investasi di emas ini biasanya lebih tahan banting. Tahan banting gimana sih gitu, kita udah Ya. sempat kalau misalnya ada krisis ekonomi atau krisis global seperti itu. Nah, itu tuh biasanya emas itu harganya stabil atau cenderung naik gitu. Sedangkan kalau saham mungkin bisa jadi turun. Nah, makanya diversifikasi itu penting banget gitu. Karena setiap saham itu ada istilahnya pergerakannya dan polanya masing-masing lah ya gitu. Jadi kalau misalnya kita diversifikasi di banyak, kita bagi-bagi di banyak investasi itu, kemungkinan kita untuk rugi itu jauh lebih kecil lah dibandingin kalau misalnya kita taruh semuanya di satu aset aja.